A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat karunia lah beliau kita bisa bertemu di sore yang indah ini. Tak lupa juga sholawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih semuanya Ustadz, teman-teman yang sudah hadir di TH sore Agustus 19 2021. Saat ini suasananya panas sekali Ustadz, tapi alhamdulillah kita surviving, insya Allah. Oke Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz. Terima kasih. Ustadz mute ya Ustadz? Masih mute Ustadz. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini waktu Jakarta subuh hari Jumat ya, sebaik-baik hari. Kemudian nanti juga hari kebangkitan datang pada hari Jumat. Maka berbanyaklah berdoa, rasa takut, rasa tunduk pada hari Jumat. Kemudian juga kelebihan hari Jumat adalah diberikan waktu mustajab untuk meminta kepada Allah, yaitu menjelang matahari terbenam. Untuk itu pada hari ini kita akan membaca surah Al-Kahfi ya, halaman 297. Dari ayat ke-28. 297 ya, Ustaz? Ya Ustaz. Ya. Saya baca duluan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا تفضل. Oke. Ya. Ini antara saya dan Mas Borobi nih. Ya, saya duluan ya, Mas. Bolehlah, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Cukup. Selanjutnya, bacaannya bagus ya, tidak ada koreksi.
Pak Eko ya. Ulaika lahum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya ya, Pak. Ini dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar Tahtihimul. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyabahum Yalbasuna thiyaban. Hilang ininya. Ya. Yang mana Ustaz? Mas Ekonya hilang. Oh ya. Sinyalnya ya. Dari min zahabin wa yalbasuna. Mintah. Bagaimana? Saya ulangin ya, mintah timbul. Ya, min tahtihimul. Mintah tihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus Khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiin fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqah. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. kiltal. Ustaz, itu enggak videonya mati-mati enggak? Atau lancar? Tadi. Enggak. Oh, enggak. Lancar Ustaz. Adrib lahum mathalar rajulaini Tiga. kiltal jannataini sekarang. Kiltal jannataini atat ukulaha walam noblim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu
yuha, ha kecil ya. Wa huwa yuhawiruhu. Wa huwa yuhawiruhu. Ana aksaru minka malahu wa a'azzu nafara. Wa a'azzu nafara. Wa a'azzu nafara. Satu lagi. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun linafsihi qala ma adunnu aytabi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ahsanta. Pak Kur. Saya dari awal lagi Ustaz ya? Iya, dari awal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asiyyi yuriduna bilghadati wal asiyyin yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yuqasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh wa yastaghithu yughasu bima'in
Yang mana tadi Ustaz? Yughasu wa iyastaghitsu yughasu. Yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Sya ya yashwil wujuh. Yaswil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Bagus. Innal ladzina Innalladzina amanu wa amilus solihati wa amilus ainnya pendek ya. wa amilus solihati inna lanudi'u ajra inna lanudi'u ajra man ahsana amala. Ya bagus. Man ahsana amala ya. Di semua hidupnya yang di Man ahsana amala. Barakallahu nazim. Semua hurufnya harus dihidupkan sesuai dengan tuntunannya, tuntunan penyebutannya. Jadi waman sana amala yughasu wasa bi'sa syarabu. Bi bacaannya udah bagus ya semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita baca surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi mempunyai banyak keutamaan ya, fadilah, keutamaan. Di antaranya disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi ini banyak kisah-kisah ya, termasuk yang menjadi nama surah yaitu Al-Kahfi. Apa arti Al-Kahfi? Gua. Ya, kalau kita membaca dan menyebut nama Al-Kahfi, maka kita teringat dengan 7 pemuda yang melarikan diri dari kampung, kaum, dan orang tuanya untuk menyelamatkan akidah mereka. Dan itu terjadi antara kekosongan Nabi setelah diangkatkannya Nabi Isa dan sebelum diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi pada bangsa Rum ya, orang-orang Romawi yang berada di negeri Syam. Ya. Sekarang ada itunya asarnya ataupun tempatnya di Yordania, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Turki. Ya, tapi yang lebih mendekati adalah yang berada di Irak, yang berada di Yordania. Pada masa pemerintahan Raja Herdian, ya. Ini sebelum pada masa pemerintahan Raja Herdian di Bizantium. Kemudian kalau kita membaca surah Al-Kahfi, maka kita juga teringat tentang hadis Rasulullah, ya, man hafizah. Barang siapa yang menjaga 10 ayat ataupun menghafal 10 ayat, bisa jadi maksudnya menguasai 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terbebas dari gangguan Dajjal atau fitnatud Dajjal, fitnah Dajjal. Ya, karena 10 ayat pertama adalah merupakan ujian ketauhidan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menguasai 10 ayat ini, maka mereka mustahil akan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian juga surah Al-Kahfi ini dibaca Rasulullah bergantian dengan surah Yasin ya pada setiap hari Jumat.
Adapun kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi, yang pertama itu 7 pemuda yang menyelamatkan akidahnya. Kemudian juga di dalamnya ada kisah tentang 2 orang bersaudara pemilik kebun di negeri Sabak. Ya. Yang satu adalah seorang yang pemurah dan yang satu adalah seorang yang kikir. Yang satu menganggap hasil panennya adalah karunia Allah, dan yang satu lagi menganggap panen dan buah-buahannya adalah karena usaha dan kepintaran dirinya sendiri. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah 2 pemuda bersaudara pemilik kebun inilah yang menjadi sebab dipecahkannya bendungan Ma'arib, ya, bendungan Ma'arib yang ada di negeri Yaman, yaitu bendungan terbesar pada zaman tersebut yang dibangun semenjak zaman prasejarah zaman kuno oleh raja yang nabinya diutus adalah Nabi Hud, ya, ratusan tahun ya bendungannya, dan dipecahkan atau diledakkan pada zaman kedua pemuda ini. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi kita tahu ada kisah perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu, yaitu berjumpa Nabi Khidir, dan juga perjalanan bersama muridnya ataupun calon nabi bagi Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Surah Al-Kahfi juga di dalamnya ada kisah tentang Nabi Adam dan syaitan, dialog mereka sehingga mereka berdua, Adam dan Hawa, terlempar dari surga. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi juga ada kisah yang fenomenal, yaitu tentang Raja Zulkarnain yang membangun dan menutupi dinding dari besi dan baja, dari campuran besi dan baja, agar Ya'juj dan Ma'juj tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu semua ada di dalam surah Al-Kahfi. Maka suratul Kahfi disebut juga sebagai surah yang akhir zaman, ya, tentang fitnah akhir zaman. Pada ayat ke-28 Allah memerintahkan wasbir fi'al amar, yaitu kata perintah, kata kerja perintah, ya. Isbir, dan bersabarlah ya Muhammad, ini kepada Rasulullah, nafsaka, dirimu, ma'allazina yad'una rabbahum, dan bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Maksudnya para sahabat yang lemah, ya. Bil ghadati wal asyi, tetap, ya, disuruh kita bersabar, yaitu pada waktu pagi, pada waktu ghada, pada waktu pagi dan petang. Wal asyi, petang. Yuriduna wajhullah, yuriduna wajha, yang mana mereka hidup hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Maksudnya wajah ini adalah keridhaan Allah. Ya, kemarin kan kita ada bagiin itu 4 tingkatan rezeki menurut Syekh Sya'rawi, ya, ulamanya Mesir. Yang pertama adalah rezeki yang paling rendah, yaitu adalah harta. Kemudian katanya yang paling utama, yang paling tinggi adalah kesehatan. Kemudian yang paling utama adalah anak yang saleh, dan yang paling sempurna adalah keridhaan Allah. Nah, ini sahabat tingkatannya yang 3 itu sudah selesai, ya. Mereka sudah masuk pada tingkatan 4, yaitu yuriduna wajha.
Mereka mengharapkan keridhaan Allah. Jadi wajah di sini diartikan keridhaan. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau kedua matamu itu melihat mereka ataupun berpaling dari mereka. Dan janganlah engkau mengikuti, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Yaitu maksudnya di sini adalah menghadapkan mata kepada orang-orang Quraisy. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya untuk mengharapkan zinah, perhiasan al-hayat, kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Nah, ini juga pesan yang paling penting, dan janganlah engkau menundukkan, maksudnya di sini hati kalian, hati kalian untuk mengikuti hati orang-orang yang lalai, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, dan janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, an zikrina, dari mengingat kami. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk peringatan yang diulang-ulang oleh para nabi. Setiap para nabi membawa pesan ini. Yang pertama adalah jangan memalingkan mata kepada, kalau kita menghadapkan mata kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya karena mengharapkan perhiasan ataupun keindahan kehidupan dunia. Kita lihat kan banyak orang-orang yang tunduk kepada orang-orang kafir hanya karena mereka mempunyai jabatan, hanya karena mereka mempunyai banyak harta. Sifat ini banyak pada orang-orang awam, terutama orang-orang kita yang bekerja dengan orang-orang kafir, di dunia kantoran di Indonesia, kadang menghilangkan profesionalitas, dengan menjadi tipe penjilat. Tapi kalau dia paham suratul Kahfi, Allah menyuruh kita untuk bersabar, pada waktu pagi dan petang, yuriduna wajhallah. Jadi konsepnya adalah bersabar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bersabar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Memang sifat sabar ini adalah sifat yang berat. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sabar dan salat itu sangat berat. Lakabiratun, sungguh sangat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi sabar salat memang sifatnya, sabar salat itu adalah cara orang beriman untuk meminta bantuan Allah. Tapi ini sulit bagi orang-orang yang hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak patuh, hatinya tidak ada ketundukan. Kalau kita, contohnya begini, kalau kita hidup penuh dengan rasa kekhawatiran, hidup penuh dengan rasa kekhawatiran, maka ini akan sulit ketika kita melakukan ibadah salat. Ibadah salat. Seseorang yang khawatir dengan kehidupan dunia, mengkhawatirkan rezeki yang sudah ditetapkan, kemudian mengkhawatirkan jabatan ataupun karir, maka ataupun kehidupan dunia, kesusahan kehidupan dunia, selalu khawatir apa yang belum dia hadapi, belum dia jumpai pada hari itu, maka itu akan mengganggu ibadah salatnya. Bagaimana mau khusyuk ketika hati tidak ada rasa tunduk,
rasa tunduk ini lahir karena ada apa? Karena ada ilmu. Nah, dia tahu bahwasanya oh rezeki kan sudah ditetapkan, tidak akan terambil oleh orang lain, tidak akan tersalah bagikan kepada orang lain. Maka dia salatnya khusyuk, benar-benar mengharapkan wajhullah, keridhaan Allah. Wajhullah, wajah Allah, tapi diartikan keridhaan Allah. Ya, maka yang paling berat penyakit umat zaman sekarang adalah rasa khawatir yang berlebihan. Nah, kemarin kata PM Israel, siapa namanya itu, si Naftali Bennett ya, Naftali itu nama anak Nabi Yusuf itu. Nah, tapi dia datang dari partai yang separatis, malah lebih kejam katanya dari si Netanyahu. Katanya kalau penduduk Israel, ya ini mungkin apalah ya, ya teori konspirasi lah mungkin. Katanya kalau rakyat Israel tidak mau divaksin, maka memperlambat kedatangan Mesias, katanya. Saya langsung teringat orang-orang yang di ini. Terus kemudian adalah salah seorang itu yang ulama dari Sumatera Barat, Zulkifli Ali Nurdin itu kan, kata orang ulama akhir zaman. Dia bilang katanya salah satu agenda Dajjal itu, kata dia, inilah kadang ada juga cocokologinya ya, tapi nanti akan kita bahas. Salah satu agenda elit dunia itu adalah dengan vaksin tadi, katanya begitu. Sehingga menurut Zulkifli Ali Nurdin ini mengatakan bahwa vaksin itu dia di dalamnya ada yang namanya itu nanti bapak-bapak lah ini yang menolaknya. Mudah-mudahan tidak benar ya. Mudah-mudahan hanya cocokologinya Ustadz Zulkifli aja. Katanya di dalam vaksin itu ada ramuan yang dimasukkan membuat manusia akhir zaman itu mempunyai rasa khawatir yang lebih tinggi. Ya. Rasa kekhawatiran yang lebih tinggi. Dan dia cocokkan dengan hadis Rasulullah tentang orang-orang yang nantinya gampang terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Karena kan kebanyakan orang yang mengikut Dajjal itu nanti karena rasa lapar ya. Hadisnya kan 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal Allah bertahan sepertiga air hujan dan sepertiga hasil bumi. Kemudian 2 tahun sebelumnya setengahnya. Ya, kemudian 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan tahan semua air hujan dan tahan semua hasil bumi. Nah, maka dibantahlah oleh orang-orang ya, para dokter, para ilmuwan ya, ustaz-ustaz. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya Anda memberikan rasa khawatir bahkan kepada orang yang belum vaksin katanya. Jadi sebelum vaksin sudah khawatir katanya. Nah, jadi menurut dia seperti itu. Tapi kita tidak. Kita kan belajar ya. Walaupun kita vaksin, saya pun mau vaksin ini karena Pfizer dan Moderna sudah ada di Indonesia ya. Sudah dibuka untuk kemarin 50 juta dosis Pfizer masuk ke Soekarno-Hatta. Itu bantuan kalau salah Ustaz ya? Iya. Kalau Moderna kan masih untuk nakes ya. Kemungkinan yang tidak bisa Sinovac dan Astra itu boleh, tapi bawa surat dokter ya. Tapi mungkin yang Pfizer ini bisa langsung ya untuk syaratnya. Jadi menurut dia kekhawatiran itu akan ditimbulkan juga dari obat, katanya seperti itu. Ya, maka dibantahlah oleh ulama fikih. Katanya tidak boleh seperti itu. Yang pertama, kemaslahatan pribadi itu di bawah kemaslahatan umat.
Yang kedua, ya, hukum fikih itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ya. Kemudian juga fikih itu yang ketiga, kata ulama itu namanya doktor, siapa namanya yang dari Pekanbaru itu yang terkenal itu? Aduh, baru dia dokternya. Apa juga ustadz terkenal. Kemudian yang ketiga dia mengatakan bahwasanya fikih itu merujuk kepada keadaan medis, ya, berdasarkan fakta medis atau juga berdasarkan penelitian medis. Maka fikih itu tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan atau kebenaran data dan kebenaran data dan fakta medis. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang faktanya dari hasil vaksin itu menurunkan orang yang terpapar corona dan menimbulkan kesan kesehatan yang baik, maka itu yang sifatnya itu zon prasangka seperti konspirasi itu tidak boleh dimunculkan. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya tadi saya mau menjelaskannya seperti itu, bukan untuk menakut-nakuti orang yang sudah vaksin, ya. Justru saya lihat ini yang sudah vaksin percaya dirinya makin tinggi kan. Nggak khawatir, buktinya mau melakukan perjalanan ke Edmonton. Sudah yakin saya sudah terjaga dari kesehatan, bahkan Pak Kru juga mau, ya. Mau malah khawatir. Bukan makin khawatir, ya. Angka COVID-nya di sana lagi tinggi, Ustaz. Iya, yakin aja kepada Allah, ya. Amin, insya Allah. Nah, kekhawatiran itu maksud Zulkifli Ali tadi, dia juga yang keempat ditantang Ustadz Zulkifli itu, apa nama zat yang dibilang menimbulkan kekhawatiran itu, kasih namanya ataupun kode obatnya, kan ada ingredientsnya itu apa aja kan ditampilin itu di dalam vaksin itu. Nah, yang bagian mana itu yang merupakan bisa menimbulkan kekhawatiran dalam saraf manusia ataupun dalam memacu kekhawatiran dalam diri manusia ketika dia disuntikkan. Nah, itu lagi dicari apa namanya. Nah, jadi bisa jadi ini yang di sebelah Ustadz Zulkifli ini adalah bagian konspirasi mencocok-cocokkan. Nah, yang bagian di sini ulama yang paham sedikit dunia kedokteran, dia enggaklah harus sesuai dengan realita, nggak bisa seperti itu. Kalau nanti begini umat jadi bingung, ya. Maka sebenarnya obat dari kekhawatiran itu bukan, ya, mau sebanyak apapun vaksin disuntikkan, mungkin dia mengandung zat yang menimbulkan kekhawatiran, tapi kalau akidahnya sudah kuat, ya, dia sudah paham seluruh surat Al-Kahfi, maka tidak akan berguna, ya kan? Nggak ada, walaupun dia suntikkan, bisa jadi di dalam vaksin itu ada rasa kekhawatiran, ya. Zat yang bisa memacu orang untuk khawatir lebih tinggi daripada orang sebelum kita, ya. Tapi karena kita sudah belajar Al-Kahfi, kita sudah visinya sama, target kita adalah yuriduna wajha, yaitu keridhaan Allah. Ya, kita udah dapat pembagiannya. Itu harta yang terendah. Kesehatan yang paling tinggi kita jaga dengan vaksin untuk menguatkan imunitas. Kemudian juga kita mengikut kepada sunnah Rasulullah, memperbanyak makanan yang disunnahkan seperti minyak zaitun, tamar, kurma, madu, susu, ya, kemudian buah-buahan, kemudian daging, sebagaimana di dalam surah Al-Mu'minun, ya kan? Maka itu bagian dari ikhtiar. Kemudian dari penjagaan akidah, bahwasanya kita bertauhid kepada Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, ya. Kemudian masalah rezeki, kesehatan itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah
Yang paling terpenting dari ayat ini adalah kita tidak menundukkan hati kita kepada orang yang lalai. Ini masalahnya sekarang, banyak orang yang dia punya ilmu tapi dia tunduk kepada hati orang yang lalai. Misalkan ada 3 orang berteman, yang 2 hatinya lalai, yang 1 masih ada juga dia Al-Qur'annya, ada juga ilmu-ilmu dia dari Al-Qur'an, ya. Kemudian dasar-dasar dari akidah, kemudian dia termasuk orang yang menjalani amaliyat harian, yaitu amal ibadah harian, dia jalani, ya, sholat. Ketika 2 sahabatnya itu yang lalai tadi mengajaknya untuk minum atau untuk melakukan mungkin dosa-dosa kecil saja, yaitu mengekor mata, mengikutkan mata kepada tubuh wanita misalkan, kemudian mengajaknya untuk menceritakan orang lain misalkan, ya, maka dia teringatlah kepada ayat ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kalian turutkan, ya, atau kalian tundukkan hati kalian dengan orang-orang yang lalai hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam-macam dia lakukan, mungkin dia izin sebentar atau mungkin dia mengingatkan dengan nada yang tidak terlalu menggurui. Udahlah, nggak usah diceritain, nambah dosa aja. Atau kalau ngajak kepada minuman keras, kalau orang Jakarta misalkan dia bilang, aduh, gua udah tobat dengan yang beginian, takut sama siksa kubur, gitu, ya. Jadi dia paling tidak memberikan menunjukkan statementnya, dan yang paling baik di dalamnya adalah ada ajakan dakwah, ya. Jadi di sini menundukkan hati kepada orang yang lalai dari Allah itu bukan hanya pada perkara-perkara besar saja, banyak pada kehidupan kita sehari-hari, kan. Apalagi mungkin kita yang di barat sana mungkin, ya, ada yang mereka anggap ringan, dan selama ini berteman puluhan tahun nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menegur, atau setidaknya tidak ada yang menolak. Mungkin ada yang dia ngaji juga tapi aduh gimana ya, nggak diambil segelas nanti dianggap apa, kalaupun diambil juga nanti dosanya bagaimana. Tidak ada keinginan untuk mengucapkan kalimat dakwah walaupun itu sedikit saja, padahal tidak berpengaruh dengan kehidupannya sama sekali, baik rezekinya, hanya sekedar teman biasa lah, bukan atasan, bukan orang yang membawa kita untuk mendapatkan sebagai wasilah dari rezeki Allah, ya. Jadi itulah, ya, harus dihidupkanlah Pak dakwah itu walaupun kita orang awam, ya. Jadi kalau kita ini di sini wala tuti' man aghfalna qalbahu adalah menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk tidak tunduk kepada hati orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 29 ditegaskan lagi, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah ya Muhammad, kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ancam, faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang menghendaki, falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Barang siapa yang hendak dengan kebenaran itu hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang dia menghendaki, ya, kebatilan, falyakfur, maka terserah dia kalau mau kafir, tidak ada masalah. Jadi di dalam agama ini tidak ada paksaan. Inna a'tadna lil-zalimina nara. Sungguhnya kami telah menjanjikan bagi orang-orang yang zalim itu adalah api neraka. Ahata bihim suradikuha. Ya, yang air minumnya itu
terbuat dari besi yang dipanaskan, yaitu besi meleleh yang sudah dipanaskan. Ya, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini benar-benar Allah tampakkan azab bagi orang yang zalim di dunia, ditunjukkan dengan baru yang ditunjukkan di sini baru adalah minum mereka, ya, minumnya dari timah yang panas, ya. Ketika mereka minum itu, maka mendidihlah wajah mereka sehingga berjatuhanlah daging-daging wajah dan tenggorokan mereka. Kal muhli yashwil wujuh, ya, seperti daging-daging yang jatuh dari wajah mereka. Bi'sa syarab, seburuk-buruk air minum, wasaat murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itulah Allah nampakkan di dalam surah Al-Kahfi ini minuman penduduk neraka yang kalau diminum itu nanti akan menjatuhkan daging wajah dan menjatuhkan ataupun menghanguskan leher mereka. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kita diperintahkan untuk mengatakan kebenaran. Ya, kalau memang itu khamar itu haram, ya bilang aja, oh ini haram. Aku udah ngaji, aku sudah sudah belajar Al-Qur'an, ya. Maka udah nggak pernah lagi minum yang begituan. Ya, mudah-mudahan dari kalimat kita teman-teman itu mendapatkan petunjuk. Nah, mungkin sampai di situ dulu untuk tadabbur kita, ya Pak. Jadi di ayat ke-29 ini Allah tampakkan siksaan bagi orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Penyebabnya apa? Menjadi orang-orang yang zalim ketika di atas dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman ada question? Jadi kembali ke cerita itu, saya ada pertanyaan. Kembali ke cerita Ashabul Kahfi itu, sebenarnya jadi guanya itu sendiri nggak tahu di mana persisnya, ya? Jadi ada yang pertama di dekat kampungnya Nabi Ibrahim di Sanli Urfa, ya, di Turki. Ada juga di bawahnya lagi di dekat Sanli Urfa itu juga, ya kan. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya Irak, Turki, ya. Ya ada bagian Turki yang Sanli Urfa itu berbatasan dengan Irak. Irak bagian utara. Apa namanya itu, ya, lupa. Dan yang terakhir ada yang di ahli apa itu namanya, ya, geologi atau apa, bahwa Ashabul Kahfi itu tanda-tandanya kalau menurut Al-Quran itu lebih mirip yang di Yordania. Yang pertama katanya karena dekat dengan kampungnya bangsa Romawi. Karena Yordania itu kan memang benar Romawi, ya. Dia itu sebelum Masehi, bahkan ketika Nabi Muhammad diutus, ya, Yordania masuk negeri Syam. Negeri Syam itu dikuasai bangsa Romawi. Jadi ada namanya kota Jerash, nah, itulah kotanya, istananya bangsa Romawi. Di situ ada juga Zeus, ya. Hanya darat itu hanya 2 jam saja. Dengan kendaraan itu 2 jam saja dari Jerash menuju ke gua Ashabul Kahfi itu. Dekat, ya. Yang kedua, Ashabul Kahfi yang di Yordania itu dia punya 2 pintu, ya. Satu pintu gua yang dari sebelah barat, satu pintu gua yang dari sebelah timur, sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Matahari yang masuk itu ketika matahari terbenam, maka dia masuk dari pintu sebelah timur, ya. Ketika dia akan terbenam, dia masuk dari pintu sebelah barat, dan ketika dia naik, maka dia menyinari penduduk gua tersebut dari pintu sebelah
timur. Timur. Jadi 2 memang pintunya. Dan juga ada pintu dari bagian atas gua. Maka kalau tanda sih lebih spesifik tanda yang di Yordania. Cuma kan yang namanya kisah itu dia bukan berlandaskan kepada tempat. Hikmahnya itu bukan pada tempat, tapi hikmahnya itu ada pada kisahnya. Ya, pelajaran yang mau diambil bukan pada tempatnya, tapi pada kisahnya. Nggak masalah di mana aja tempatnya. Yang penting kita mengikut kepada sifat nasihatnya. Oke, siap Ustaz. Ustaz, ini saya ada tanya tapi mungkin nggak ada terlalu berhubungan dengan Ustaz Al-Kahfi. Saya mau tanya soal ini Ustaz yang lagi hangat pembicaraan sekarang itu soal Taliban itu Ustaz. Itu kan banyak pro kontra kan, ada kalau di medsos itu kan ada beberapa kelompok yang mendukung gitu. Karena itu sedang berjuang di jalan Islam, tapi ada banyak juga yang bilang itu wajah buruk dari Islam gitu. Nah, sebenarnya Taliban tuh kayak gimana sih Ustaz ininya? Syiah atau Sunni atau apa Ustaz, mungkin lebih tahu ya? Oh, Ustaznya putus ya kali ya? Kayaknya. Wah, ini sabotase ini Taliban ini. Mas Robi yang jawab lah. Saya kemarin tuh saya punya teman kuliah kan, asalnya dari Afghanistan. Ya. Dan dia tinggal di Kabul dan dia ini punya punya IT consulting gitu kan. Dan dia tuh dekat sama government. Jadi 2 hari yang lalu saya message, apa kabar ini? Orang Afgan kan, terus dia bilang, I'm alive, don't worry. Oke, I'm alive. Terus saya tanya, di mana ini sekarang nih? Lagi di Istanbul katanya. Dia juga melarikan diri dari Afgan? Dia melarikan diri. Jadi dia ini punya koneksi dengan Menkominfo Afghanistan juga. Jadi artinya dia pro pemerintah kan? Ya. Nah, terus waktu saya tanya what happened from your perspective, kata dia terrorists took over the country. Menurut dia ya. Ya. Terus saya tanya mau kemana selanjutnya? Oh, saya mau lari ke US ini. Cuman saya family gimana? Family bersama saya. Terus gimana tim kamu kan? Saya tanya kan. Oh ya, ini saya lagi berusaha keluarin mereka dari Afghanistan juga. Cuman kayaknya dia udah dapat paspor US gitu somehow, dan bulan depan akan ke Virginia, ke Halifax ini nama kotanya, Fairfax. Virginia. Cuman memang banyak versi of the story ya. Ya, jadi tergantung dari sudut pandang yang mana kita mau lihatnya. Betul. Kalau dia sih kayaknya ini sekali, benci sekali. Tolong ini apa kan? Gitu. Nah, ini Ustadznya udah balik nih, Ustadz, silakan. Iya, tadi terputus ya, tiba-tiba keluar. Ya. Jadi kalau kita melihat Islam, yang pertama lihat konsepnya, jangan lihat orangnya, ya kan? Sama semua bahkan dalam agama yang lain lihat orang-orang Nasrani itu. Banyak pendetanya yang pedofil, banyak pendetanya yang psikopat kan. Tapi kalau orang Nasrani dibilang dia, walaupun istilahnya kejadiannya sering gitu ya, pendeta yang menjadi pedofil. Tapi apakah mereka mau dibilang agamanya itu wajah buruk daripada Nasrani itu adalah pendeta itu kan enggak. Yang kedua, bahwasanya Afghanistan itu kan, dia itu kan asalnya kalau dari segi suku, dia itu kan masih sama dengan orang Iran ya. Sama-sama bangsa Hazara ya. Bangsa Persia juga mereka. Cuma bedanya, kalau
Afghanistan ini dia Sunni. Kenapa? Kenapa Syiah Iran bisa Syiah? Karena pada sewaktu diruntuhkan oleh Persia ini bawah naungan Persia, mereka sudah menjadi kerajaan, mereka sudah terlepas sendiri pada waktu itu. Jadi kan kekuasaan Persia itu ketika setelah surat Rasulullah itu dirobek, itu ada 90 kali pergantian raja itu. Naik 2 hari dibunuh, naik 3 hari dibunuh. Begitulah bergejolaknya kerajaan Persia ketika sesudah Raja Kisra itu merobek surat ajakan dari Rasulullah untuk beriman. Kata Rasulullah, dia merobek suratku, maka Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dari situ hanya 9 tahun doang keruntuhan Persia itu. Pada saat itu orang Afghanistan itu sudah mempunyai kecamatan tersendiri, kekuasaan tersendiri. Maka mereka sudah tidak masuk bagian dari Persia. Dan mereka adalah jajahan Persia. Jadi mereka bukan bagian dari orang-orang yang berkuasa di Persia. Ya. Maka mereka tidak terlalu benci dengan Umar bin Khattab. Jadi penyebab timbulnya Syiah ini adalah kebencian terhadap Umar yang meruntuhkan kerajaan Persia. Jadi banyak orang Persia masuk Islam malah untuk memberikan kesan buruk bagi Islam. Jadi fitnah lah begitu, pura-pura. Nah, itulah maka lahirnya namanya Syiah. Bagaimana cara memecah belah Islam ini? Oh, ada permusuhan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, Muawiyah dari sisi sebagai orang di luar Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah, Ali sebagai ahli keluarga Rasulullah. Maka mari kita dukung Ali. Ataupun walaupun mereka sebenarnya tidak berpecah, tetapi kita pecahkan. Nah, mari kita dukung Ali sebagai ahli keluarga Rasulullah. Maka orang-orang yang melebih-lebihkan Ali dan menolak kepemimpinan Umar, Abu Bakar itu dinamakan orang Syiah. Jadilah orang Persia, orang Iran itu Syiahnya Rafidah, Syiah ekstremis. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan orang Afghanistan itu bukan bagian daripada Syiah Persia ataupun Syiah Rafidah? Karena mereka dahulu mempunyai kerajaan Islam Sunni tersendiri. Ya, yang menjadi penyebab ya kerajaan Islam terbesar di Asia Selatan pada saat itu, yaitu kerajaan Mughal di India. Kalau kita runut sejarah kerajaan Mughal, itu adalah perluasan dari kerajaan Islam di Afghanistan. Ya, berapa tahun kerajaan Mughal menguasai India di New Delhi itu? Ya, 300 entah 500 tahun. Ya, kita dulu ada lihat filmnya itu, kalau di yang Bollywood itu ada Joda Akbar. Kalau kita dulu ada Tipu Sultan kan, dulu di waktu kita kecil, Sultan Babul Ali, ya Tipu Sultan kan ada dulu. Nah, itu kan dari kerajaan Mughal. Mereka 500 tahun menguasai India, ya. Dan pusat kerajaannya ada di New Delhi, dan itu kerajaan Sunni. Ya, pendirinya itu adalah cucu daripada raja Islam yang berada di Afgan pada saat itu. Jadi secara tipografi atau apa gitu ya, mereka itu adalah Islam Sunni. Ya, kemudian disusupi oleh orang-orang Khazara. Kalau dari suku sama dengan orang Iran, sama-sama Khazara. Tapi kalau dari segi keyakinan mereka Sunni, orang Iran Syiah. Ya, maka ada salah satu perbatasan antara dia kan itu sebelum Iran dan berbatasan dengan Pakistan kan, ke bawah lagi India. Nah, kalau Pakistan itu memang Islamnya datang dari Afghanistan. Nah, maka ada border antara Iran dan Afghanistan itu, nama bordernya itu Ma'barnya itu adalah Abu Bakar border. Nama bordernya Abu Bakar. Jadi keinginan pemerintah Afghanistan pada saat itu, pada zaman Taliban 20 tahun yang lalu, adalah
Setiap orang Iran yang mau masuk ke Afghanistan melalui border itu, di paspornya tertulis nama Abu Bakar. Sementara orang Iran kan benci nama Abu Bakar. Nah, begitulah. Itu salah satu fakta yang menunjukkan bahwasanya orang Afghanistan ini adalah orang Sunni. Kemudian kalau dari segi nama Taliban. Taliban itu kan asal katanya dari talaba. Talib. Talib itu apa? Para penuntut ilmu. Taliban, para pelajar. Para pelajar kan. Taliban bahasa Arab itu. Taliban, humut Taliban mereka adalah pelajar. Di mana mereka belajar? Mereka belajar di Darus Sunnah. Ada di Al-Azhar itu kan punya, kalau di Mesir nama Universitas Islamnya Al-Azhar. Kalau di India itu ada juga Al-Azharnya. Di situ ada Usuluddin, ada fikih, ada fakultas adab, ada fakultas syariah. Ada di India itu namanya. Di India itu kita tahu kalau Asia Selatan, India, Pakistan itu Abu fikih mazhabnya Sunnah Jamaah adalah orang Sunni dan mereka terbanyak mahasiswa Afghanistan. Ya, mereka Sunni. Cuma mereka itu ya keislaman ke dalam malas kerasnya radikal. Ya kalau pakai jilbab perempuan nampak wajah, oh itu udah dianggap seperti istilahnya perempuan nggak beres. Padahal kan di kita malam lebih suatu jalan keras, straight gitu ya, straight. Kalau haram haram, kalau halal ya halal, begitu. Begitu juga anggapan mereka. Saya pernah tanya langsung, emang benar di Taliban, di Afghanistan itu wanita dilarang menuntut ilmu? Bukan begitu katanya. Ya, bukan begitu. Ini perempuan-perempuan Afghanistan ini coba-coba mau merujuk kelakuan orang perempuan-perempuan Iran. Perempuan-perempuan Iran itu pakaiannya memang bagus, tertutup. Cuma kalau sudah masuk universitas, ya udah main buka-bukaan, udah nggak pakai baju hitam yang besar itu lagi, sudah mulai pakai baju yang nampak, yang baju kemeja begitu, pakai rok yang berbentuk seperti itu. Maka pemerintah pada saat itu melarang wanita untuk mengecap pendidikan, itu pun bukan dari dasar, hanya masuk ke universitas. Ya. Hanya masuk ke universitas. Walaupun yang sudah menikah sebaiknya tidak masuk ke universitas. Dan memang kebetulan universitas di Afghanistan pada saat itu cuma 1-2 saja. Ya. Jangankan yang perempuan katanya, yang laki-laki saja mau sekolah sulit. Karena keadaan kemiskinan yang diakibatkan oleh peperangan antara Taliban dengan Rusia. Jadi dampak dari penjajahan Rusia itu, tentara beruang merah ya, tentara beruang putih atau apa, terhadap Afghanistan itu memang benar-benar dahsyat. Bahkan kata dia, Uni Soviet itu mengakibatkan 2 juta rakyat Afghanistan itu mati. Ya. Jadi memang the real jihad itu ya di Afghanistan pada saat itu. Dosen-dosen saya, mohon maaf, doktor, profesor banyak yang pergi ke Afghanistan, berjihad di situ. Jihad mereka apa?
bukan jihad berperang, tapi mereka jihad kasih ilmu fikih. Di lapangan perang itu, jihad kasih obat-obatan, tapi banyak yang tidak meninggal memang. Malah kembali ke Al-Azhar, naik pangkatnya itu. Yang sudah ke Afghanistan, balik ke Al-Azhar, dinaikkan pangkatnya di universitas. Jadi dekan, ya, jadi penasehat, kanselar di kampus-kampus ternama di Timur Tengah, dikirim. Siapa yang pernah ke Afghanistan dikirim ke Timur Tengah dengan gaji yang besar, disupport. Coba kalau di Indonesia, oh itu udah teroris garis keras. Di Al-Azhar enggak. Oh itu Profesor Mahmud Hashim, dia itu pernah 5 tahun di Afghanistan, bantu Taliban, dikirim ke Kuwait, jadi dekan. Gajinya ya puluhan ribu dolar dengan rumah mewah dan mobil mewah. Tapi uangnya itu tetap untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang belajar di Al-Azhar. Jadi kehidupan mereka itu begitu aja. Dapat uang untuk kampus. Dapat fasilitas di Timur Tengah, di Kuwait, untuk kampus, untuk anak-anak miskin begitu. Nah, maka sebenarnya guru bagi orang-orang Taliban itu adalah Al-Azhar itu sendiri. Karena guru-guru yang mengajar ataupun dosen-dosen yang mengajar di India itu mereka belajar di Al-Azhar Kairo. Nah, jadi setelah mereka S1 ataupun SMA di India, kebanyakan mereka menyambung ke Kairo. Pada saat itu kalau memang mereka teroris, pemerintah Mesir justrunya melarang kan mereka masuk Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Buktinya tidak dilarang. Jadi Taliban itu orang terpelajar dari kalangan orang Afghanistan. Yang paling baik ilmu agamanya itu di Afghanistan orang Taliban. Justru malah kita ini awam, mereka ilmu fikihnya good. Makanya mereka pilih fikihnya yang susah. Fikih Syafi'i ini kan mudah ya. Kalau fikih Abu Hanifah itu, wah, kalau beramal yang terbaik. Kalau kurban wajib kan Abu Hanifah, mampu tak mampu wajib ya. Kalau tidak mampu menabung kata Imam Abu Hanifah. Maka mereka pilih fikih yang susah untuk diamalkan. Itu membuktikan keislaman mereka itu lebih baik. Cuma ini kan yang bermain kan media barat. Kenapa media barat bermain? Karena Taliban ini kalau besar dia membahayakan. Satu-satunya negara yang tidak bisa tunduk dengan Rusia dengan beberapa tahun penjajahan dan berhasil mereka usir itu adalah Afghanistan. Lihat bagaimana perjuangan mereka. Ya, bagaimana perjuangan mereka untuk mengusir tentara Uni Soviet dari Afghanistan. Dahsyat. 2 juta orang Afghanistan meninggal. Banyak ulama dari Timur Tengah itu turun medan perang. Katanya itulah bumi jihad yang sebenarnya. Palestina pada waktu itu bergejolak dengan Israel. Nggak ke Palestina mereka ke Afghanistan. Bahkan dosen-dosen saya banyak yang ikut berjihad di Afghanistan. Yang kedua, ya, negara-negara Timur Tengah itu, negara-negara ahlu sunnah seperti Saudi, ya, pada saat itu kan mereka yang membekali Afghanistan melalui Pakistan kan. Nah, maka dibangunlah reaktor nuklir di Pakistan itu salah satunya nanti untuk membantu Afghanistan ya menyingkirkan Uni Soviet. Pada akhirnya Uni Soviet pergi, mereka membuat suatu pemerintahan 20 tahun yang lalu. Kemudian difitnahlah oleh Amerika, masuklah Amerika di Afghanistan dengan dalih untuk membasmi Al-Qaeda kan. Padahal kan Al-Qaeda setelah dikaji-kaji ulang dari beberapa penelitian, ternyata Al-Qaeda itu adalah buatan Amerika. Sama dengan ISIS. Katanya Osama bin Laden udah mati di kapal, di lautan, kemudian jenazahnya dibuang di laut. Mana ada orang mati? Kalau dia benar mati, tunjukkanlah videonya, gambarnya. Ya, sama seperti Muammar Gaddafi mati, ada ininya faktanya bahwasanya dia dibunuh di perbatasan antara Libya dengan India seperti itu.
Nah, jadi setelah Amerika masuk, karena di Afghanistan ini kan juga sebagai penghasil Afghanistan ini negara terbesar pertama yang mempunyai ladang opium, ya kan? Ladang opium. Opium ini kan banyak kegunaannya ya Pak ya. Ya. Bukan hanya untuk morfinis saja itu opium itu, banyak ya. Bahkan katanya untuk salah satu yang bisa memacu ataupun reaktor untuk nuklir. Kemudian juga emasnya ada Afghanistan. Kemudian gurun-gurunnya juga, gunungnya menyimpan ladang-ladang minyak. Masuklah Amerika dengan dalih untuk mencari Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden. Berapa tahun Amerika berkuasa? Hampir 18 tahun. Hampir iyalah sampai 2004 ya baru diisytiharkan, ditubuhkan pemerintahan baru yang bentukan Amerika. Itulah yang dipimpin pada tahun 2014 oleh Ashraf Ghani ya. Padahal sebelumnya itu udah ada presiden bonekanya. Siapa namanya itu saya lupa. Jadi setelah Amerika pergi, kembalilah orang Taliban. Mereka menganggap bahwasanya Taliban itu adalah bumi umat Islam. Dahulu di situ ada kerajaan Islam. Bahkan dari kerajaan itulah Islam tersebar sampai ke India, anak benua Sri Lanka, ya. Bahkan juga sampai ke Sumatera Barat, ya. Banyak di Sumatera Barat itu keturunan Indianya, kakek-kakeknya itu berasal dari Afghanistan. Di Sumatera Utara banyak orang-orang Afghanistan, ya, yang bermarga Shah. Shah itu kan dari Afghanistan dan mereka adalah penyebar Islam. Kenapa umat Islam di Sumatera Barat itu Sunni? Kenapa umat Islam itu di Siantar, Sumatera Utara itu Sunni? Karena yang menyebarkan agamanya tentulah Sunni, yaitu orang Afghanistan, kerajaan Afghanistan yang terkenal itu. Mereka juga membuat kerajaan Mughal di India, kerajaan Mughal di Mumbai. Ya, ada istananya di New Delhi. Kemudian mereka adalah orang Sufi. Dia Sufi Pak, dia nggak suka dengan kemewahan dunia. Maka orang Taliban itu bajunya biasa aja. Kalau mereka mau harta, berapa banyak kekayaan di India itu yang bisa mereka keruk? Tidak kan? Karena India miskin, kerajaan Mughal itu membagi upetinya untuk rakyat itu juga. Kalau enggak mana bisa 500 tahun berkuasa. Siapa nama itu yang Tipu Sultan dulu, nama rajanya itu? Kan ada filmnya Joda Akbar itu, Raja Akbar. Itu kan dari kerajaan Mughal di India. Dan juga apa yang dihasilkan dari kesufian mereka, semangat perjuangan. Ya. Dalam sejarah Afghanistan tidak dijajah oleh Rusia, beri pun angkat kaki. Ya. Maka disinilah orang Barat heboh dengan Taliban. Ya. Taliban itu menghormati perempuan, makanya dia nggak kasih perempuan itu kerja. Tapi sekarang kan dia lebih moderat, dia bilang perempuan boleh mengecap pendidikan, perempuan boleh bekerja dengan beberapa syarat. Ya. Kalau misalkan kita mau melawan media Barat, itu orang-orang yang punya Scotland, ya, yang dia memberontak dengan senjata, dia mau ambil alih Scotland dari UK, kira-kira salah enggak? Enggak lah, orang bumi dia, bumi nenek moyang dia mau kuasai, dia mau benahi sendiri, tak masalah. Kenapa orang Taliban, penduduk asli Afghanistan, nenek moyangnya adalah yang punya tanah, kemudian pemerintah boneka ini zalim kepada rakyatnya, memiskinkan mereka, ya, kemudian pro kepada Amerika, mereka usir. Dan mereka mau buat pemerintahan mereka sendiri atas nama pemerintahan yang menjalankan syariat Islam. Ya itu hak mereka kan. Hak mereka. Seperti itu. Sebenarnya negara-negara Timur Tengah sendiri kan dia mendukung Taliban kan. Supaya mereka membuat
negara Islam berdasarkan standar internasional. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan Taliban. Ya Berarti, kalau misalkan bawahan-bawahan. ya berarti dari Gimana, uraian Ustadz itu sebenarnya Taliban itu dia ingin menjalankan Islam yang sebenar-benarnya berarti ya sebenarnya. Benar. Tapi karena yang sebenarnya itu jadi terlihatnya terlalu ekstrim gitu ya. Ekstrimnya karena media barat yang memburuk-burukkan. Bukan hanya sekedar menjalankan syariat Islam, bagaimana mereka mau memakmurkan orang-orang Afghanistan itu sendiri. Kan di sana nggak ada lapangan pekerjaan, kebanyakan mereka juga dipulangkan dari Saudi Arabia, ya, dipulangkan dari Teluk, karena pada masa pandemik ini banyak di antara mereka juga yang sudah menjadi warga negara Saudi. Itu kesusahan. Sementara hasil buminya banyak, maksudnya tambangnya banyak, ada emas, ada minyak. Kalau itu dikelola oleh boneka Amerika, maka uangnya akan ke Amerika juga. Itulah yang menyebabkan mereka turun gunung. Berarti intinya kayak di Indonesia juga ya, semuanya udah dikeruk, uangnya keluar semua. Mereka nggak mau seperti itu. Dan yang paling dahsyat itu kan semuanya rencana Obama kan dia yang membebaskan pimpinan Taliban itu dari penjara Abu Ghraib itu, sehingga dia mengumpulkan kekuatan baru, ya kan, mengumpulkan kekuatan baru. Setelah itu baru dia turun gunung gitu. Saya ada lihat video anak-anak Taliban itu belajar menghafal Al-Quran sama belajar fikih itu di gunung-gunung selama 20 tahun. Mereka itu bukan orang jahil, beda dengan pejuang di Indonesia yang misalkan ya, di Indonesia ini kan banyak orang jahil ya. Mereka enggak, mereka punya ilmu. Mereka jago bahasa Arab. Karena di universitas di India itu pembelajarannya menggunakan bahasa Arab. Dan mereka itu sufi ya Pak, sufi. Menarik Ustaz, menarik. Ada orang sufi mau membunuh. Jadi orang Afghanistan ini mati ketakutan. Siapa yang mengecap teroris pertama sekali kepada Taliban? Rusia pada tahun 2003. Karena mereka malu kan. Mereka malu. Jadi dicap teroris. Apa kejahatan orang Taliban? Nggak ada. Cuman melarang perempuan sekolah. Ya kan? Kemudian melarang perempuan bekerja. Itu kejahatan. Ya enggak lah, justru supaya laki-laki bertanggung jawab. Ya. Menjadi pendidik bagi keluarga, mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan itu ya dia di rumah aja lah, nyantai-nyantai. Ngapain dia bawa motor? Orang Indonesia kalau dibawa ke HAM, kalau orang mau bawa ke HAM, justru orang kulit putih, orang Indonesia ini yang bisa dibawa ke HAM. Ya, perempuan yang lemah begitu, hamil tua, bawa motor di Jakarta ini, kerja keluar dari jam 6 sampai jam 6 sore. Apapun jabatannya kita bangga begitu. Saya sedikit pun nggak bangga lihat perempuan dieksploitasi seperti itu. Itulah bagaimana kita itu dibawa ke dunia modern, dibuat pemikiran kita, otak kita dicuci, seolah-olah perempuan itu pun harus sama. Pertanggungjawabannya terhadap keluarga, seolah-olah perempuan itu juga sama kewajibannya sebagaimana seorang laki-laki. Begitulah kita diajak untuk menjadi sekuler itu. Taliban nggak mau. Udah perempuan cukup jaga anak di rumah. Biar suami kalian yang pergi kemana, ke Saudi kerja, atau di Afghanistan ini ya hidup sederhana, nggak masalah. Ustadz, intinya dunia internasional nggak usah ganggu lah Afghanistan. Cukup biar mereka hidup sendiri. Cuma memang yang kata Pak Robi tadi, yang pro kepada Amerika pastilah, karena kan mereka hidupnya dipilih dan dibiayai oleh Amerika ya. Tapi kan sudah terbukti selama 20 tahun mereka memimpin, Afghanistan nggak muncul di dunia internasional. Kekayaannya juga nggak muncul, yang miskin banyak, yang lapar banyak. Mungkin itu juga salah satu kenapa Taliban ini turun lagi ya. Melihat mungkin banyak yang miskin menderita begitu. Oke, Ustaz. Ustaz, mohon maaf, ini di sini maghribnya jam 8.16.
Iya. Dari beberapa kita yang puasa, insya Allah mungkin kita bisa akhiri Ustaz ya. Sampai di sini Ustaz ya. Iya. Kalau kita sambung untuk Sama-sama. Ya, makasih Ustaz depan. penjelasannya. Iya, sama-sama Terima kasih, Pak Ustaz. Pur. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita udah selesaikan TH kita dengan lancar. Marilah kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum Ustaz, semua. teman-teman semua ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.